Kabupaten Klaten selaku tuan rumah, Kabupaten Sukoharjo, komandannya Pak Samidi, Pragulik Banyu Pak. Dari Kabupaten Sragen juga teman-teman kami dari Karanganyar, Wonogiri belum bergabung. Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini, siang hari ini kita dapat bertemu, kita berukhuwah kaitannya dengan kita satu pemikiran, menyatukan visi berkaitan dengan keberadaan kita selaku amanah masyarakat kaitan dengan BPD. Untuk selanjutnya perkenalkan, kami dari Karanganyar, nama saya Nuryanto, Ketua BPD Desa Jatikuwung, Jatipuro, Sisih Kidul Pak, Wonogiri. Kemudian rekan-rekan kami yang senior sudah hafal penjenengan. Ini Bapak Marimin dari Jatimulyo sebelah desa saya. Kemudian Pak Seno Tehudan nyebrang Lodadoh Pak. Beliaunya yang ketiga dari Pak Jumapolo, Bapak Karman, Ketua BPD Jumapolo. Kemudian yang terakhir Ibu Wiswarni dari Suruh Tasikmadu, tapi jangan minta gula loh. Yang terakhir Pak Edi dari Ngelingo. Nah ini kebetulan untung tadi Sukarjo besok ya Pak ya. Saya alhamdulillah kalau ke Sukarjo agak dekat. Masalahnya aku ditagih Pak Samidi, kebetulan Jumapolo agak panen durian. Tapi sudah ke situ Pak. Gitu. Selanjutnya kami sampaikan kaitannya dengan tanggapan dari penyusunan RKP Des dari yang disampaikan dari Klaten. Saya kira tidak jauh berbeda, asalnya disatukan satu peraturan Permendagri 114 tahun 2014, kemudian Permendes nomor 21 tahun 2020. Yang katanya dengan pedoman pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Asalkan penjenengan lari ke situ, insya Allah itu satu sama. Cuman ada riak-riak kecil yang mungkin agak berbeda, ngerti nggih? Saya kira itu pedomannya sama kok. Cuman di Karanganyar secara bawah itu ada Perda nomor 12 tahun 2015 tentang pembangunan dan kerjasama desa. Hanya itu yang berbeda gitu. Kemudian intinya Pak, pada fokusnya BPD itu hanya dua. Satu, menyelenggarakan musdes penyusunan perencanaan bangun desa. Kemudian juga ikut membahas, menyepakati dan menetapkan peraturan desa tentang RKP Des. Baik nanti perubahannya. Intinya begitu aja. Kemudian yang lain, mungkin ada desa-desa yang mungkin secara inisiatif dimulai dari Musdus nggih. Saya kira Musdus. Nah, musyawarah dusun itu ada yang lebih kreatif lagi, tidak apa-apa. Itu intinya nanti larinya juga sama. Cuman tadi saya agak sedikit dalam tanda kutip nggih, yang mungkin sama itunya, hanya mungkin penjelasannya di belakang. Intinya Bapak, segala bentuk apapun pembangunan larinya tetap dalam RPJMDes. Sepanjang itu dalam RPJMDes, dan di tempat saya itu malah pokoknya di situ, menginduknya di situ semua. Karena itu acuan kepala desa selama menjabat itu memang RPJMDes itu, nggak lepas dari situ. Andaikan lepas itu diadakan nanti kalau terjadi ada proses pemilihan berikutnya. Jadi tidak serta-merta ada usulan nanti masyarakat langsung nggak bisa. Pedomannya RPJMDes. Yang kedua, ini kan sudah diupload di Seskiudes kan. RPJMDes itu masuk dalam Seskiudes nggih. Jadi di kementerian itu udah tahu itu. Jadi kalau nanti jenengan masukkan yang tidak masuk dalam RPJMDes pasti kan ditolak. Di aplikasinya kayaknya nggak masuk. Gitu. Dan nggih ini. Jadi monggo yang selama ini kita jalankan seperti itu, tidak jauh berbeda. Intinya kami respect terhadap kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan RKPDes. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah, ini baru terjadi kemarin di tempat saya. Ada satu kegiatan tambahan ADD, kalau nggak salah kemarin saya dapat tambahan DD 139 juta. Ya toh, tambahan. Pertanyaannya, ketika baru 3 hari dan itu difokuskan ke dalam satu, ketahanan pangan. Yang kedua adalah bencana, penanggulangan bencana, tidak boleh untuk pembangunan. Pertanyaannya, ketika itu jangka waktu 3 hari disuruh membuat perubahan APBDes, RKPDes pernah dirubah.
Karena itu pasti memasukkan ada hal yang baru. Tidak mungkin ada yang nggak baru. Nah ini kan masalah. Makanya tadi malam saya kemarin karena hari Senin besok itu harus dimasukkan di aplikasi SesQDes. Ya, kemarin saya kilat. RKP Desnya itu dibuat dokumen juga perubahan, dibuat tanggal sebelum RAPBDes itu perubahan dibuat. Karena tanpa itu nanti di belakang hari pasti akan ada masalah. Oke, itu jadi tetap apapun ketika perubahan itu jangka waktu dekat, hanya 3 hari dari kecamatan memberikan informasi ada tambahan. Coba kita bahas, oke. Dalam waktu 3 hari harus bahas perubahan RKP Des karena ada kegiatan baru, kemudian juga perubahan APBDes. Ini kan agak repot juga nggih. Nah mungkin monggo teman-teman barangkali yang tidak menemui itu monggo, nah masalah. Kami barusan menemui kemarin seperti itu. Sehingga dengan terpaksa ya kita membuat perubahan APBDes dulu karena itu ada yang baru. Untungnya itu di RPJMD sudah ada. Ini akan gitu larinya. Selama itu sudah ada tidak masalah. Ini yang berkaitan dengan penyikapan mengenai RKP perubahan. Itu kemudian sekali lagi masukan dari masyarakat tetap kita aspirasi, namun BPD tetap bersikeras berkukuh pada ketentuan RPJMD. Sepanjang itu RPJMD ada, karena itu adalah memuat ketentuan dari kepala desa, ya kita masuk. Kalau tidak, masyarakat kasih pengertian. Artinya itu bisa diprogramkan ketika terjadi proses transformasi kepala desa atau pilihan kepala desa, baru nanti akan dimasukkan ke program berikutnya. Nah kadang-kadang yang susah Pak, ini pemerintah desa adalah membuat review RPJMDes untuk dipaparkan di Musdus. Ini biasanya terus udah males-malesan Pak ini. Nah, jadi memilahkan karena data RPJMDes itu sekian banyak, itu untuk memilahkan per dusun agar masyarakat paham, oh dusun ini kegiatan banknya ini, untuk gorong-gorong ini, untuk taluk ini. Tidak mungkin semua RPJMDes dibawa Pak. Berarti kan hanya dusun yang bersangkutan untuk dipilah, dikelompokkan kan begitu. Sehingga ketika masyarakat ditanya, "Loh, ini dusun penjenengan jalan itu yang dibangun ini, yang sudah ini." Kan itu namanya kan review Pak. Nah akhirnya ketika masuk di desa nanti akan sinkron ke dalam bentuk RKP yang benar-benar kita sahkan. Gitu Pak yang terjadi. Kemudian kami kegiatan yang RKP saya kira tidak perlu berbeda Pak, kita sama. Kemudian yang perlu kami tanggapi juga, Pupung ini saya diberi waktu, saya ucapkan terima kasih kepada rekan kami BPD Klaten yang telah menerima kami dari Karanganyar dengan baik, dengan tanggapan yang baik. Dan saya mohon maaf apabila dalam kami dalam tutur kata sapa kami banyak salah Pak. Repoti penjenengan nggih. Kalau suguh aruh lungguh dan nyaman Pak, alhamdulillah. Cedak rowo, mungkin boleh gawani Pak. Ini Pak yang kaitannya dengan hari ini. Kemudian sekali lagi saya mohon restunya untuk Karanganyar besok bisa berdaya seperti penjenengan. Dan hari ini kami datang yang pertama kali di kegiatan ini, walaupun ada beberapa teman kami yang sudah di WA kayaknya akrab, Pak Tarman belum ketemu orangnya, baru sekarang ketemu. Kemudian di Sragen tuh ada kemarin Pak siapa ya, pernah upload dengan saya, Pak Wisnu. Nah baru ketemu sekarang Pak, aku pernah upload dengan Pak Wisnu. Pak Ali belum? Pak Wisnu kayaknya. Kalau ini Pak Ali. Oh, Pak Wisnu nggak datang? Nah kalau Pak Wisnu sudah. Kemudian kalau Pak Samidi kemarin di grup langsung datang Pak itu, saya datang ke rumahnya. Oh ya, nanti bisa saling kunjung, saling sharing Pak. Kita tidak menunjukkan akunnya sebagainya, tapi intinya kita sharing ada hal yang lebihnya. Kemudian yang perlu kami informasikan bahwa ini sekali terbuka Pak, bahwa APBDes kami saat ini ada 3 miliar. Itu dari DD kemarin kenaikannya menjadi dari 800 sekian menjadi 1 miliar lebih. Ada ketambahan tadi, kemudian ADD-nya itu 558 kalau nggak salah. Kemudian dari PAD di BUMDes kami sudah dari BUMDes itu sekitar 36 juta PAD-nya. Kemudian tanah bengkok baru dinilai 63. Kemudian lelang tanahnya yang bukan bengkok itu 15. Kemudian pasar desa 2,5 juta. Dari PNPM saya mendapatkan 11 juta. Kemudian dari lelang pohon-pohon, ada pohon yang di kas itu ada 4 juta. Kurang lebihnya itu yang kaitannya dengan
kondisi keuangan PAD saya dan transfer kemudian yang lain. Ini untuk gambaran penjenengan. Dan yang perlu kami sampaikan bahwa Bapak-bapak mungkin asing dengan BUMDes, baru tahunya tahun 2015 ketika ada Permendes ya. Jadi kami sudah menyusun itu tahun 2012 Pak. Jadi kami inisiator BPD yang membuat Perdes tentang BUMDes itu tahun 2012, belum ada DD Pak. Sampai sekarang posisinya dari modal 15 juta awal rintisan sekarang 1,2 miliar. Jadi setorannya 40% sudah anggaran dasar ketentuan Kemendes. Itu Pak gambaran dari kami, mungkin yang lain bisa disampaikan. Terima kasih, ada kurang lebihnya, ada tutur kata, sikap kesombongan kami yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat kita semua mukadimah mengucapkan kami. Saya diri nama saya Kristanto Bagus Sudowo. Saya ketua BPD di Samdal dan saya juga punya teman di sini Pak Sukarman. Dan kebetulan saya juga ketua Papsi Kabupaten Boyolali dan beliau Pak Sukarman ini wakil ketua 2. Dan di sini juga kami mohon maaf kepada Bapak Ibu sekalian karena di Boyolali hanya berdua karena teman-teman ternyata juga banyak acara jagung. Saya itu juga baru jagung Pak di Grahasabah depannya Pak Jokowi. Sebentar langsung ke sini saya. Beda-beda ingin ketemu sama teman-teman. Karena kita juga senasib yang dari Klaten maupun yang dari Karanganyar itu serasa sama. Walaupun ada mungkin di antara kita itu ada satu perbedaan sedikit, aplikasi yang di lapangan itu memang berbeda. Kami berdekatan dengan Pak Tarman ini kecamatan Kota Boyolali. Saya desa muda, Pak Tarman desa Giringan, itu pun berbeda. PAD kami, saya bukan pengen ini, tapi dengan Pak Tarman kasihan kalau tempatnya Pak Tarman banyaknya kuburan tempatnya Pak Tarman itu. Iya, kalau tempat kita alhamdulillah modal itu punya pasar desa. Pasar desa itu per tahun kita anggaran masuk ke PAD itu 204. Kalau total mungkin hampir 250 juta. Kemudian alhamdulillah kita punya lapangan yang representatif, itu punyanya Lestarindo, lapangan yang bola ya, tarafnya nasional. Kita baru berjalan ini juga kita sudah punya dan kita ada masukan per bulan itu ada 2.500.000. Walaupun modal kita waktu itu 1,4, tapi di desa bangun Gunasrah itu ya nanti kerjasama itu kita 400 juta. Jadi selama 10 tahun kita dapat laku nggak laku kita dapat 30 juta per tahunnya. Itu sekilas yang di desa kami. Tentang RKP Pak Karun ini juga tadi juga Pak Nur bahwa kebetulan desa di kecamatan kota itu kebetulan aja tuh desa muda yang dapat sama dengan Pak Nur tadi yang 139 juta ya. Nah ini Pak Tarman juga nggak dapat, walaupun banyak kuburan itu mendapat kuburan nggak dapat apa-apa. Yang kebetulan muda dapat. BUMDes kita juga itu yang mengelola pasar itu BUMDes dan sebagainya. Saya rasa mungkin banyak ya konflik BUMDes itu di mana-mana banyak. Tapi saya juga sebetulnya pengen kalau di Klaten itu wah yang mendengar itu yang di Ponggok ya, wah berapa M ya PAD untuk PAD lah. Ini di Ponggok ada nggak yang dari Ponggok ini? Nanti kami pengen selain RKP itu juga BUMDes Ponggok itu ngantek MM-an itu piye to carane kan gitu. Kami sudah pengen studi banding ya, nanti suatu saat dari Boyolali itu mungkin Desa Marang kita harus studi banding. Jadi sekali lagi Bapak Ibu sekalian, memang ya kalau dilihat RKP itu juga memang di kami itu juga sama. Jadi ternyata kita peran BPD ya ada, tapi peran dari saya udah tanda kutip ya Dispermasdes dan yang berkuasa. Itu takutnya biar nanti jangan di mana-mana nanti wah wong Boyolali lagi rame wong Boyolali ini wah Boyolali BPD ngomongnya ya ngono kan gitu.
Enggak, memang kenyataan. Saya rasa di Jawa Tengah kenyataan di lapangan kalau perso yang di YouTube dan sebagainya. Nah aku sama rasain, ngerti. Sejatinya dia itu jadi ngerti. BPD kita itu kalau kita di kota mungkin, alhamdulillah mungkin kita masih istilahnya diwongke ya. Tapi kalau yang di daerah-daerah mungkin, waduh, capek lagi. Mungkin masih ingat kali ya dulu waktu di Boyolali. Kalau cap lu udah ngerti kalau ketua BPD ngerti cap saya itu ngerti. Nanti itu ada. Saya kira itu contoh Boyolali toh ya, tapi saya rasa yang lainnya itu enggak ya. Enggak beda, mungkin enggak beda, tapi enggak beda. Jadi sekali lagi monggo, kalau kami memang untuk menanggapi RKP itu saya rasa enggak jauh berbeda. Cuman kami ada punya misi program kami itu memang meningkatkan kapasitas tentang keberadaan BPD di masing-masing desa. Enggak tahu fungsi BPD, kadang-kadang enggak tahu Pak, benar. Coba bagaimana yang di daerah-daerah, kalau yang kita sering kumpul gini mungkin tahu ya. Tapi yang nggak pernah kumpul ngerti, wah ngerti ini wes, apalagi yang di teman-teman Tarman ini gajinya langsung ditransfer ya. Jadi ngerti apa-apa acara orang diundang bisa langsung tiap bulan dapat. Gitu ceritanya kalau dapat itu. Tapi teman saya memang sangat kali 4 bulan sekali harus kumpul gitu. Jadi nanti saya kumpulkan, tapi saya setiap memang kami ada yang namanya juga apa tuh rapat intern BPD kan mesti saya rasa masing-masing ada tiap bulan ada nih. Jadi ada kalau yang tadi yang ada gitu yang ada ya. Tapi kalau yang tadi kami kendala pun sama, kami juga yang nama mendirikan PAPSI. Saya ini ya di luar ini ya, tapi saya mendirikan perkumpulan organisasi BPD Boyolali. Kita yang mau sowan ke DPRD sama Bupati aja angel minta ampun. Terus sama juga angel, apalagi tahun-tahun ini kan bagaimana ya, mestinya kan itu mestinya jadi beliau-beliau itu mesti malah ada kesempatan, oh iya dirangkul BPD mestinya. Malah kami dikompori saiki RT RW tempat saya itu naik 100% ya, kenapa dia? BPD murah. Nah itu RT RW itu naik dari 150 jadi 300. BPD cuma 200 anggota itu. Jadi BPD enggak dapat kompori teman-teman yang di grup kami di Boyolali itu. RT RW juga jadi apa itu jadi 2 kali lipat, tapi kita sama sekali dari situ. Kalau kita mau menghadap pada saya yang naik lobby sampai berapa kali juga. Harus identitas topoknya apa toh? Kayak apa toh? Pak Tarman itu apa toh? Mesti sampai segitu. Nah ini kami sebetulnya nggak pengen kita bagi ya. Namanya kita itu lembaga masyarakat itu di BPD kita itu kan warna-warni ya. Warna-warni dan tujuan kita sama ada untuk kepentingan masyarakat. Jadi sekali lagi sebetulnya sharingnya itu pengen kami juga banyak ya, nanti dari kabupaten yang lainnya dan sebagainya. Kami melakukan, pernah kami juga mengumpulkan seperti ini juga ya susahnya minta ampun. Banyak kepentingan teman-teman kita itu alasannya jabong, jadi bikin tanggal berapa itu ya Pak yang di Klaten itu diundur, tanggal sini ora sido, diundur meneh, tapi nyatanya sama. Banyak kegiatan masing-masing itu. Menurut saya kita ini bukan pekerjaan pokok. Kita juga tokoh masyarakat juga kan jadi among tamu, kan jadi dan sebagainya. Ya kan itu baginya memang ya ini memang kendala kita memang demikian. Jadi sekali lagi terima kasih, dan ini juga monggo kita lestarikan. Walaupun ini secara tidak resmi Pak ya, tapi silaturahim itu kita jaga. Nanti monggo nanti setelah Klaten gimana, nanti kita sharing nggak apa-apa. Kita ya nanti silaturahim, aku mesti anak kenal Pak Halim, seperti Pak Halim juga, seperti Pak Nur, Pak Seno, Pak Samidi dan sebagainya. Sekarang tahu, oh ternyata koncoku senasib itu banyak, yang Klaten, Sukoharjo, yang Sragen dan sebagainya. Senasib Pak, walaupun tinggal kita 1 tahun ya, 1 tahun kita paling berakhir. Nah isune jerean itu diundur kenan orang dari 3 tahun, jadi ojo nganti aku suwe dari BPD saya itu udah 3 periode, jadi masa berakhir, jadi diundur-undur sampai 3 tahun meneh aku bener bongkar ini gajinya dinaikkan jumbo kan gitu.
Rasa itu Bapak sekalian, mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua yang kita hormati Bapak Ibu, teman-teman dari seluruh raya yang kita banggakan dan yang kita sayangi. Sebelum kita menyampaikan sedikit masukan atau hajatan, monggo dulu kita panjatkan rasa syukur kepada Allah SWT biar kesempatan pada siang hari ini bisa bertemu, kita bersilaturahmi seluruh raya. Mudah-mudahan kita membawa manfaat untuk pertemuan ini, sharing entah dari mana itu nanti sudah membeberkan di masing-masing kabupaten. Maka dari itu saya mohon maaf sebelumnya nanti bila nanti ajakan atau hiburan kepada saya mohon maaf yang sebelumnya. Yang pertama, ini yang ketiga, pertemuan silaturahmi seluruh raya yang ketiga. Ini yang terbesar anggotanya yang hadir. Terima kasih untuk di Klaten untuk menyelenggarakan di tempat yang sejuk maupun yang panas ini. Tidak apa-apa, semangat. Yang pertama itu di Sragen, yang berapa orang itu kamu di Sragen. Ketiga di Boyolali, biar agak banyak. Ini yang lebih banyak sekali. Ini terima kasih buat pada rekan-rekan, terutama seluruh raya. Monggo kita kesatuan dan persatuan kita jaga. Saya mengajak terutama kompak. Kalau tidak kompak, ya itu tadi ada yang maaf bila mana teman saya yang satu tidak bisa dikarenakan ada kerjaan ya sebenarnya berempat, berlima tidak bisa. Ini yang saya dari Sukarjo adalah Mayor Rapodo, satu dari Bali kota itu sebelah raya Pak Sugeng, terus sebelahnya itu Pak Andri dari Muter, ya Muter ini Sukarjo, sejak Jimarono Ngatono kita durin ada gambar di bawah Gunung Sepikul, Batu Seribu dibunuh. Nah ini sampun preso, sampun kok aku yo kaget detail. Ini saudara ini pun tabungan Kerso sebenarnya pun di kecamatan Bulu di satu daerah. Bila pulau Ngapunten itu bukan satu kampung ya, 3 kecamatan, Kecamatan Baki, Kecamatan Muter, Kecamatan Bulu dengan saya. Ini juga, saya itu lain tadi berdapat dengan lain-lain. Untuk menanggapi masalah susunan tadi RKP itu barangkali sama saja Pak, sama persis tidak mungkin, satu desa, satu kecamatan pun tidak mungkin sama. Maka dari saya mohon bapak-bapak atau ibu-ibu rekan-rekan seluruh raya yang penjenengan dituangkan istilah DPR di desa masing-masing, jamling yang berakan silaturahmi sama kepala desa harus sinkron. Tanpa itu tidak mungkin. Berarti ada yang tidak punya stempel. Ini barangkali ini sudah rekan-rekan sudah membawa sendiri. Barangkali itu masalah Pak Ali tadi. Yaitu mohon untuk yang kedua, pendirian selaku wakil rakyat atau masyarakat, ya refleksi tugasnya BPD sudah tahu semuanya. Saya tidak menjabarkan satu persatu, barangkali pendirian sudah punya sendiri-sendiri. Yang penting aspirasi ini dari bawah, nanti kita tinggal mengelola program kami. Persis dari yang disampaikan di depan, penyusunan RKP dan sama.
tuh masalah itu. Nah saya di kecamatan saya sendiri 12 desa, yang Allah itu 6 desa, yang 6 desa pelosok Nepali sudah tahu ya. Tuh Sukarjo itu memang makmur di sebelah selatan, Baki, Kartosuro, Mojolaban itu bagus-bagus, Bendosari. Ini tempat saya gunungan yang naik ketek. Pak Ali sudah tahu persis. Itu saya Pak Ali ke tempat saya. Mungkin diduga apa Pak? Apa ini di meneng sih? Oh daerah wong sini wong perantauan. Ali sudah tahu persis. Lokasinya bagus, gunungnya bagus sekali. Yaitu cuma Gunung Tok. Nah itu mohon kita untuk kita itu sudah diawadai seluruh raya, dan mohon nanti teman-teman saya kokati rukun bila nanti ada di tempat di mana, mari kita enjoy mawon, hidup-hidup temu sedulur banyak. Dalam mana tidak ada, tidak mungkin saya ketemu Pak ini Kemboyolan ini dari Pura ini ke tempat saya Pak. Oh kaget. Wah ini yo saya jalan ini alat canggih. Aku neng gini. Dan ini juga ngapunten saking yang belum hadir ini satu kabupaten Pak. Insya Allah bulan datang bisa hadir ketika akan Pak Kim Coko Miko Bati Rabu Delalah buat pikanto halangan. Teman-teman sampaikan kedinasan Pak Kim Joko Miko nyupir nabrak pager lajeng begini pun Bati retak. Pak Kim Joko Miko daerah pun Wibilah Parang Kubito cedak oleh pantai wong sabun itu dan Wonogiri sing bisa diwikono. Nah dari Sukarjo juga bantu forum BPD yang Wonogiri derek di Sumatera Lampung Pak Nur kayak berempat itu ini wow dalamnya kebetulan Mbak. Kenapa saya mohon bagi Bapak Ibu sekali lagi mangga insya Allah bulan depan atau bulan apa 3 bulan sekali apa berapa nanti jadwal sini Sukarjo yang akan kesempatan saya siap ya saya berpikir tadi saya sampaikan di dalam forum di Kabupaten Sukarjo dan nanti bagaimana tempatnya ya sing bulan beli wong Sukarjo utang kok yang ngobrol ya dekat gimana di Papua ya apa-apa yang dekat tidak apa-apa itu masalah itulah biar tahu di lokasi orang yang ucap besok bahwa ucap dengan itu besok apa gunung sepikul lah no Pak. Itu saya tidak membeberkan masalah HDD maupun Aro itu sama, tidak usah bukan masukan yang bagus, tetapi Pak Ali jangan menanggapi sekaligus. Mari membuat setempel itu tadi nanti saya setuju sekali Pak Ali biar nanti ada itu tadi yang bila mana saya minta dapat untuk laporan jalan itu bagus sekali itu cuma saya pribadi menanggapi masalah stempel saya sangat mendukung diadakan. Bagaimana caranya? Juga tidak masalah. Kita memang berjuang demi untuk kita semua. Soalnya saya sudah penjadinya sudah dipilih maupun dibentuk diwakil bisa nya masing-masing. Saya memang itu itu boleh kita tidak dulu. Untuk itu saya mohon segala lagi dia tekankan kekompakan itu nomor 1 kebersamaan. Memang di daerah sini dengan sini memang HDD tetap hati-hatinya tetap bisa. Terutama jangan sampai ke dalam
menyambut kami dengan kepala desa. Kalau waktu luar biasa kami tahun 2024 itu sudah habis. Mulai bencana Maret itu sudah membutuhkan BPD sampai bulan September kita daerahnya kabupaten untuk kami. Begitu lagunya kita berpikir Ramdo untuk dulu maaf tidak memberikan masalah adik-adik di masing-masing bisa. Saya anggap itu sama, ini sama. Dan mungkin kalau sudah ada undang-undangnya kita tinggal mengelola, tinggal mengawasi aspirasi dari masa, tinggal dibawa ke desa yang mana yang belum, yang mana yang dilaksanakan, yang belum nanti belum sampai dananya tahun depan masuk lagi. Kami begitu. Demikian dulu, jangan ada kata yang tidak berkenan dengan penjelasan kami. Mohon maaf, saya kata salah. Mohon sekali lagi BPD Solo Raya semangat, semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hanya minta waktu 2,5 menit, Pak. Lama. Nanti yang 2 menit lebih setengah teman saya, Ketua Papsi Kabupaten Karanganyar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Ketua, semuanya Ketua BPD di desa masing-masing, dan ada forum BPD. Kalau yang di Klaten namanya FKBPD, di Klaten FKBPD, di Sukoharjo ya sama FKBPD, Karanganyar Papsi, Boyolali Papsi. Tidak apalah, karena kita semuanya adalah ketua BPD. Bapak Ibu yang saya hormati, apa yang disampaikan Pak Sudi tadi di depan itu usulan kami, dan penjenengan sudah bisa membaca di grup BA Solo Raya. Saya kira semua adalah kita bersatu di dalam forum BPD se-Solo Raya, tidak mengenal itu namanya Papsi, APBD Nas, kemudian apalah yang namanya BPD di kabupaten masing-masing. Apa yang sampai Pak Ali tadi betul, kita satu pekarangan ada rumahnya Papsi, APBD Nas, forum dan sebagainya. Oleh karena itu pada kesempatan ini pertama saya ingin menyampaikan satu, monggo kita selalu bersatu, kompak. Apa yang sama Pak Samidi tadi, di provinsi kami bersama Pak Samidi itu di Papsi provinsi, jadi namanya Persatuan Anggota BPD seluruh Indonesia di tingkat provinsi ada. Kami Pak Samidi adalah pengurusnya. Untuk Kabupaten Karanganyar dan Boyolali, Pak Sutopo ketuanya Papsi. Kalau di Karanganyar nanti tak kasih waktu 2,5 menit tadi Pak Edi Santoso. Bapak Ibu, saya aturkan tadi saya matur sama Pak Ali, Pak Ali sudah menyampaikan kita harus punya stempel satu. Kemudian kita pengurus Solo Raya dan pengurus di tingkat kabupaten. Bapak Ibu, ketika stempel kita sudah punya, siapa yang ketepatan nyos stempelnya, gitu loh Pak. Ketuanya di kabupaten masing-masing. Nah, nanti kita punya ketua di tingkat Solo Raya, ketua umum, kemudian sekretaris umum, bendahara umum. Itu saja, tidak usah perlu banyak-banyak. Karena apa? Untuk mewadahi Solo Raya ini memang sangat sulit dan itu membutuhkan waktu. Sedangkan kita mungkin sebagian besar nanti ada yang sudah habis masa baktinya sampai dengan November, Desember dan sebagainya. Oleh karena itu maka Bapak Ibu di desa masing-masing ketika nanti ada pergantian ketua dipersilakan untuk diikut sertakan di dalam forum komunikasi BPD Solo Raya. Kemudian saya nanti karena berdekatan dengan Solo, mungkin dengan Pak Edi saya bisa berdua
melaporkan ke Bakorwil, Bapak Ibu. Bakorwil Badan Koordinasi Wilayah untuk Solo Raya, karena yang membantu gubernur di Solo itu adalah Bakorwil Solo Raya. Nanti kami akan koordinasi ke sana bagaimana tentang keberadaan forum komunikasi tingkat Solo Raya. Kami akan koordinasikan ke sana. Walaupun Bapak Ibu nanti saya tidak jadi BPD misalnya ini, tetap saya monggo lah ya, masih jadi kita teruskan supaya BPD Solo Raya jadi kuat. Kalau kita ini adalah pionir, ya siapa lagi kalau tidak pionirnya itu menjadi barisan terdepan, siapa lagi? Iya, ini baru setengah menit Pak. Bapak Ibu, itu yang saya sampaikan. Jadi mohon maaf, kami bersama Pak Budi waktu itu ya Pak Budi. Iya Pak, dari grup Solo Raya, Pak Budi siap, semuanya siap dan sebagainya. Pak Budi kursi Klaten, saya karangannya, kemudian sama Pak Ali, Pak Ali. Mungkin Pak Ali yang ketuanya siapa yang sekarang ini? Saya pernah ketemu di sana, di Seragen saya ketemu ketuanya Seragen, ketemu kepala sekolah itu Pak. Saya menemui beliau dan akhirnya Seragen terakomodir, goyang keras karena ada Pak Sutopo, Pak Sukarman, kemudian karangannya ada banyak teman saya. Jadi saya berharap nanti tetap kompak Solo Raya, insya Allah kami akan konsultasi ke Bakorwil. Ke Bakorwil bagaimana ini Pak? Yang sebenarnya bagaimana Pak? Saya akan ke sana. Barangkali nanti ada fasilitasi sampai ke provinsi. Mohon maaf Pak, Bapak Ibu yang lebih pono dan sebagainya mungkin bisa WA di grup Solo Raya memberi masukan ketika nanti saya ke Bakorwil. Saya sendiri nggak masalah sana sama Pak Ketua Parsi Karanganyar. Saya kira itu Pak, tidak panjang lebar, monggo kita tetap bersatu semangat. Ya, artinya semoga kita selalu diberi kesehatan serta rezeki yang barokah. Amin, amin. Bila berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus. Terima kasih Pak Sino. Itu tadi masukan sama dengan Pak Samidi. Yang prinsip satu, kita benar-benar butuh kekompakan se-Solo Raya. Yang kedua, mengharapkan kita Hormat Bapak Ibu anggota BPD seluruh Solo Raya kecuali Wonogiri, memperkenalkan saya Edi Santoso, Ketua PA BPD SI Karanganyar. Domisili saya di Desa Ngringo, penduduk terpadat se-Karanganyar. BPT-nya hampir 19.000. Apa yang disampaikan dari Karanganyar, dari Klaten tadi, saya cocok gitu. Kebetulan seragamnya podo karo Klaten. Masalah RKP, kalau di Karanganyar khususnya di Ngringo, jadi paparan Musdes itu saya mengundang anggota dewan yang sudah jabat ya, bukan calon ya, itu biar apa yang terpapar di sana, karena alokasi anggaran dari dana, entah itu dari DD, entah itu dari ADD, entah itu dari bagi hasil, kan terbatas sekali. Dan dari usulan musdus-musdus itu banyak yang tercover di dana aspirasi anggota dewan. Nah, yang masuk di Ngringo itu sekarang ini hampir 4 miliar. Penetapan yang ini, perubahan ini kurang lebih 700 sekian. Jadi monggo nanti di masing-masing desa mengundang anggota dewan yang bersangkutan, sehingga rencana RKP itu kan rencana kerja pemerintah. Ya, sumber dananya kan bermacam-macam, ada dari aspirasi, ada dari dana aspirasi kabupaten, ada dari aspirasi provinsi, seperti itu. Jadi saya mohon
tipikal masyarakatnya juga berbeda-beda, tipikal desa juga berbeda-beda, sistem penjaringan suara aspirasi juga berbeda. Jadi monggo silahkan dilanjut seperti apa yang telah dilaksanakan. Nah, untuk apa yang diusulkan dari Pak Topo tadi, pertemuan yang lalu, oh bukan Pak Topo, oh Pak Topo ini, oh ya, masalah koordinator Solo Raya yang dulu sudah ditunjuk Pak Pali. Nah, mungkin tidak apa-apa, kita lanjut aja. Nanti kan masa baginya hanya berapa tahun bisa dilihat. Karena kita mitra pemerintah desa. Kepala desa banyak yang terjaring gerakan hukum, itu banyak yang meninggalkan BPD seolah-olah raja kecil. Bagi judul dulu, nah, seolah-olah seperti itu, akhirnya dia kena sendiri. Karena sudah disarankan oleh BPD tidak mau, nah monggo Bang Budi. Jadi itu sebuah pengalaman Pak, tidak ada yang kena. Jadi untuk pengalaman Diringo tipikalnya perkotaan juga bisa juga, penduduknya hampir 30.000, DPT-nya kurang lebih 18 sekian begitu. Jadi dan dekat perkotaan. Monggo nanti kita rembuk bersama-sama forum ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngapunten kaitannya dengan waktu, saya langsung saja. Yang pertama, perkenalan, saya Andri Prayitno dari Kecamatan Muker, Kabupaten Sidoarjo, tepatnya di sana di Desa Kebun. Bapak Ibu yang saya hormati, langsung saja kaitannya silaturahmi pada siang hari ini. Ada beberapa komitmen yang sudah diserat di dalam WA. Yang pertama adalah kaitannya dengan kita selaku BPD harus bersatu sekarisidenan Surakarta. Yang pertama itu. Kemudian yang kedua, menjaga harkat dan martabat BPD. Kemudian yang ketiga, ikut mensejahterakan tadi BPD harus sejahtera, intinya seperti itu. Kemudian yang keempat, seiring sejalan dengan pemerintah desa. Bapak Ibu yang saya hormati, kita pada kesempatan siang hari ini kita sudah bersatu. Buktinya apa? Buktinya kita sudah berkumpul pada siang hari ini dan ada tindak lanjut nantinya di pertemuan di Sukoharjo. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, menjaga harkat dan martabat. Betul yang dikatakan dari Pak Sepati yang sebelum Pak Edi ya. Kita harus menjaga nama baik kita, baik di dalam wilayah Karisden Surakarta dan di luar wilayah Karisden Surakarta. Kemudian yang ketiga, kaitannya dengan kesejahteraan BPD nanti, kita sharing di antara kabupaten. Nah, kemudian yang keempat, kaitannya dengan menjaga seiring sejalan dengan Pemdes, kita harus banyak sharing dengan kabupaten lain atau desa-desa yang lain. Saya menggarisbawahi yang nomor 3, kesejahteraan BPD, Bapak Ibu semuanya. Di Sukoharjo sebelum adanya peningkatan jumlah angka di anggaran, saya selaku BPD di Kabupaten Sukoharjo telah melakukan yang pertama, diingatkan oleh beberapa dari dewan kabupaten. Yang pertama terkait administrasi desa, BPD keadministrasian tentang desa. Apakah di desa Bapak Ibu semuanya, masing-masing desa di tiap kabupaten administrasinya sudah lengkap apa belum? Tolong dicek semua. Kalau nggak salah ada 16 buku, ya kalau nggak salah 11 buku itu tolong dicek semua. Nah kalau sudah siap, nanti kaitannya dengan kenaikan honor dan sebagainya, kita ketemu dengan pengurus atau yang ada di kabupaten, kemudian matur ke bupati. Itu kalau
di Sukoharjo itu di SK-kan dalam bupati honor BPD-nya, ada tarifnya, nominalnya sekian. Yang tertinggi kalau nggak salah itu 550 ya, 550 kemudian 500 kemudian 450. Seperti itu. Ini sharing aja tentang sejarah BPD. Nah, itu monggo nanti kalau bisa sering-sering dengan Sukoharjo terkait itu monggo. Ini yang kaitannya dengan kesejahteraan BPD, supaya nanti mungkin di tempat kabupaten lain beda ya, ada yang berapa itu ya, itu soalnya menjadi semangat kita semua kaitannya hal itu. Kita memang ini ya apa sifatnya sosial, tapi akan membantu masyarakat. Bapak Ibu yang saya hormati, kemudian yang terkait RKP desa, Bapak Ibu semuanya, kita harus menyikapi bersama seiring sejalan kaitannya apa? Kaitannya sumber dana yang ada di desa. Ada sumber APD, ada sumber dana desa, ada sumber aspirasi masyarakat, ada sumber dari dinas provinsi. Nah, kemarin di tempat kami ini wilayah Bunker, di kecamatan yang lain, khususnya Kabupaten Sukoharjo, sudah mengusulkan bahwa operasional kegiatan yang sifatnya rutin di masing-masing desa itu kalau bisa dimasukkan anggaran dana desa. Soalnya anggaran dana desa itu sifatnya rutin, karena kita diplot kalau ADD-nya sekian, itu kita nggak cukup. Kalau mau lompat ke dana desa nggak boleh digunakan untuk operasional, misalkan honor RT, RW dan sebagainya, itu kan nggak boleh. Makanya yang sifatnya rutin itu kita pilah-pilah, misalkan operasional dengan kepala desa, kemudian BPD, RT, RW dan sebagainya, itu kita jadikan satu semua. Kita sediakan, oh ternyata jatah ADD kok kurang banyak. Pas waktu des itu ini tidak bisa kalau lebih, bisanya dialihkan ke sumber daya PAD. Ya kalau PAD-nya besar, ini loh, kita menyikapi kalau PAD-nya besar tidak masalah, itu larinya ke PAD. Kemudian kalau yang PAD-nya kurang, ya itu bagaimana harus menyikapinya? Kan seperti itu. Menyikapinya salah satunya kita harus mengusulkan bahwa semua operasional yang sifatnya rutin dari desa itu masuk ADD semua. Misalkan honor BPD, operasional BPD, honor RT, RW dan sebagainya itu masuk di situ, ke kelembagaan dan sebagainya sifatnya di desa yang rutinitas kita usulkan. Sampai kemarin sekarang belum ada tapi insya Allah tahun ini di Sukoharjo baru juga seperti itu. Makanya saya sedikit aja sekitar itu karena waktu kalau dibahas tentang RKP kita nggak cukup ya, Bapak Ibu semuanya. Sekal semantan, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak dan ibu-ibu, perwakilan dari BPD Sesoraya yang saya cintai dan saya hormati, baru kali ini saya bisa silaturahmi di sini. Doakan bisa mengenal satu-satu bapak-bapak dan ibu yang pada siang hari ini hadir di tempat ini. Sedikit tentang RKPD, hanya poin saja. Karena mestinya temanya kan peran BPD dalam penyusunan RKPD. Tadi dari Bapak yang dari Karanganyar, kemudian Boyolali dan yang lainnya sudah dikupas banyak tentang RKPD itu apa. Tapi kami hanya sedikit menggarisbawahi bahwa jangan sekali-sekali BPD melakukan intervensi terhadap tugas dan kewajiban pemerintah desa. Ini diatur di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2014 tentang teknik penyusunan peraturan di desa. Di dalam pasal 7 ayat 2-nya jelas menyatakan